Polri akan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam semangat. Di balik tertangkapnya Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa, dalam proses mutasi menjadi Kapolda Jawa Timur, ada peran penting Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Kadif Propam Syahardiantono yang terjun langsung mengamankan sang tersangka. Peran dan keberhasilan Syahardiantono ini sekaligus merupakan langkah awal baginya guna memperbaiki citra Polri dan terutama Divisi Propam yang dipimpinnya yang tercoreng belakangan oleh kasus Ferdy Sambo. Sepak terjang Syahardiantono di masa lalu pun segera menarik minat warganet untuk dikulik lebih lanjut. Jenderal Bintang 2 Syahardiantono baru 2 bulan memegang tapuk panas Kadif Propam yang ditinggal oleh tersangka Ferdy Sambo yang dinonaktifkan karena saat itu diduga terlibat dalam kematian kasus Brigadir J. Syahardiantono dilantik langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Listio Sigit Prabowo pada Senin 8 Agustus 2022 di Markas Besar Polri. 2 bulan bertugas sebagai Kadif Propam, mantan Waka Bareskrim Polri kelahiran Blora 2 Februari 1970 segera menjadi sorotan setelah berhasil meringkus Teddy Minahasa yang disebut terkait psikotropika. Atas perbuatannya, Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman mati setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan psikotropika. Kapolri Jenderal Listio menjelaskan keterlibatan Teddy dalam kasus peredaran psikotropika terungkap dari proses penangkapan dan pengembangan pengusutan 3 orang oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dari pengembangan perkara ditemukan keterlibatan 2 oknum polisi, yakni seorang Bribka dan seorang Kompol yang menjabat sebagai Kapolsek. Dari situ kemudian pengusutan mengarah kepada seorang pengedar. Jenderal Listio menuturkan saat itu penyidik menemukan ada keterlibatan seorang polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari sinilah jejak keterlibatan Irjen Teddy Minahasa terungkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun lantas memerintahkan Kadif Propam Polri untuk menjemput Kapolda Jatim Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan peredaran psikotropika. Berdasarkan gelar perkara pada Jumat pagi di hari yang sama, dengan berkumpulnya Pamen dan Pati Polisi se-Indonesia di Istana Negara, Teddy Minahasa lantas ditetapkan sebagai terduga pelanggar dan dilakukan penetapan khusus. Selanjutnya, Syahardiantono akan memproses dugaan pelanggaran etik Irjen Teddy Minahasa untuk selanjutnya dilakukan sidang PTDH. Dalam lingkup kepolisian, nama Syahardiantono sesungguhnya bukan figur baru. Syahardiantono merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol 1991 dan memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidang reserse. Perjalanan karir Syahardiantono di kepolisian pun tergolong mulus. Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah pada 2 Februari 1970 ini sempat menjabat sebagai Kapolres Pasuruan pada tahun 2010. Kemudian setahun berikutnya, ia dipercaya menjadi Wakil Direktur Kriminal Khusus Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012, ia ditarik ke Mabes Polri untuk menduduki jabatan Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Lantas, pada tahun 2014, ia dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Tidak hanya di bidang reserse, Syahardiantono juga diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri pada tahun 2018-2019. Alhasil di tahun 2020, dia terpilih menjadi Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data Divisi Humas Polri dan resmi menjadi Jenderal dengan bintang 1. Ia kemudian naik jabatan menjadi Wabareskrim Polri sebelum akhirnya menjadi Kadif Propam. Selama berkarir, Jenderal Syahardiantono tercatat pernah menangani sejumlah kasus penting. Saat menjabat sebagai Dirtipidum Polri misalnya, Syahardiantono pernah menangani kasus pelanggaran terhadap budidaya dan ekspor benih lobster. Kala itu penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menangkap Kusmianto alias Lim Swiking alias Aan sebagai pelaku disertai dengan sitaan barang bukti sebanyak 73.200 ekor benih lobster.
Kasus lain yang pernah ditangani Irjen Syahar adalah kasus penceramah Bahar bin Smith pada tahun 2018 lalu. Saat itu, ia masih menjabat sebagai Kabag Penum Divisi Humas Polri dan berpangkat Kombes. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri selama 11 jam. Terkait kasus kematian Brigadir J, ternyata Irjen Syahar Diantono merupakan sosok perwira tinggi yang memerintahkan kasus tersebut ditarik ke Mabes Polri. Saat itu ia masih menjabat sebagai orang nomor 2 di jajaran Badan Reserse Kriminal Polri atau sebagai Wakabariskrim Polri. Sebelumnya, kasus ini ditangani Polda Metro Jaya. Rencana tersebut pun disambut baik oleh keluarga Brigadir J, sebagaimana disampaikan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lucas. Martin Lucas mengungkapkan penarikan berkas perkara Brigadir J dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri disampaikan Syahar Diantono dalam gelar perkara. Berdasarkan laman ELHKPN KPK, Irjen Syahar memiliki harta hingga lebih dari 2,1 miliar rupiah. Harta tersebut berasal dari sejumlah sumber mulai dari tanah hingga harta lainnya. Berdasarkan LHKPN pada 2019, Syahar memiliki tanah dan bangunan senilai 1,6 miliar rupiah. Aset tersebut berada di Bekasi dengan luas 800 meter persegi dan 500 meter persegi. Selain itu, Syahar juga tercatat memiliki mobil Toyota Harrier edisi 2012 senilai 210 juta rupiah. Syahar juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya setara 274 juta rupiah serta kas dan setara senilai 30 juta rupiah. Sayang seribu sayang, di balik peristiwa gemilang keberhasilan Irjen Syahar Diantono meringkus Teddy Minahasa yang baru 5 hari menjabat sebagai Kapolda Jatim, Syahar Diantono seakan kena karma. Belum genap 2 bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di program, nama beliau belakangan disebut-sebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan korban penipuan barang mewah di lingkup Bareskrim. Dalam cuitan Twitter Jundi Murtando Nababan menyebutkan bahwa Irjen Syahar Diantono masuk dalam bagian nama-nama oknum yang diduga terlibat pemerasan dan penyuapan terhadap korban penipuan. Dalam bagian tersebut tertulis sosok Tony Sutrisno yang mengalirkan dana suap sebanyak 4 miliar rupiah ke Bareskrim Polri perihal kasus penipuan jam tangan Richard Mille dan Ferrari. Dalam bagian tersebut diketahui Irjen Syahar Diantono memang masih menjabat sebagai Wakabariskrim Polri. Sejauh mana rumor ini dapat dikonfirmasi guys? Kita tunggu saja sekali lagi keberanian Polri untuk mengusutnya.